persahabatan dengan dunia Yunani. Yang lainnya tidak menginginkan hubungan apapun dengan mereka. Selama masa merebaknya penyiksaan terhadap Kristen di Kekaisaran Romawi pada tahun 170-an, seorang nabi baru bernama Montanus muncul di Phrygia di wilayah Turki modern yang mengaku sebagai avatar ilahi. Dia berkata, "Akulah Tuhan yang Maha Kuasa yang turun kepada seorang manusia." Begitu pernah diucapkannya, "Aku adalah Bapa, Putra, dan Perantara." Sahabat-sahabatnya, Priscilla dan Maximilla, juga membuat klaim serupa. Montanisme merupakan kredo apokaliptik keras yang melukiskan gambaran menakutkan tentang Tuhan. Para pengikutnya bukan hanya diwajibkan berpaling dari dunia dan harus menjalani kehidupan membujang. Mereka juga diajarkan bahwa mati sebagai martir merupakan satu-satunya jalan menuju Tuhan. Kematian mereka yang mengenaskan demi iman akan mempercepat kedatangan Kristus. Para martir adalah prajurit-prajurit Tuhan yang terlibat dalam pertempuran melawan kejahatan. Kredo yang mengerikan ini menarik hati ekstremisme laten dalam semangat Kristen. Montanisme menjalar seperti kobaran api di Phrygia, Thrace, Syria, dan Gaul. Aliran ini menjadi kuat secara khusus di Afrika Utara yang penduduknya pernah menyembah dewa-dewa yang menuntut pengorbanan manusia. Pemujaan mereka terhadap Baal yang mencakup pengorbanan anak sulung baru ditumpas oleh kaisar pada abad kedua. Segera bid'ah itu pun menarik bagi pribadi sekaliber Tertullian, teolog terkemuka gereja Latin. Di timur, Clement dan Origen mengajarkan cara yang damai dan bahagia untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi di gereja barat, ada Tuhan yang lebih menakutkan yang menuntut kematian tragis sebagai syarat kesetiaan. Pada tahapan ini, Kristen merupakan agama yang berjuang untuk tumbuh di Eropa Barat dan Afrika Utara. Dan sejak awal telah terdapat kecenderungan ke arah ekstremisme dan kekerasan. Akan tetapi, Kristen di Timur sedang membuat langkah besar dan menjadi salah satu agama terpenting di Kekaisaran Romawi pada tahun 235. Orang-orang Kristen ini berbicara tentang sebuah gereja agung dengan satu aturan keimanan yang jauh dari sikap ekstrim dan eksentrik. Para teolog ortodoks ini telah meninggalkan visi-visi pesimistik kaum Gnostik, Marcionis, dan Montanisme dan mengambil jalan tengah. Kristen menjadi kredo perkotaan yang menghindari kompleksitas kultus-kultus misteri dan aksetisme yang tidak fleksibel. Ia mulai memikat orang-orang berkecerdasan tinggi yang mampu mengembangkan keimanan dalam garis yang bisa dipahami oleh dunia Yunani Romawi. Agama baru itu juga memikat kaum wanita. Kitab sucinya mengajarkan bahwa di dalam Kristus tak ada istilah lelaki atau perempuan dan mengajarkan agar kaum pria menghargai istri-istri mereka sebagaimana Kristus menghargai gerejanya. Kristen memiliki semua keuntungan yang dahulu pernah membuat Yudaisme menjadi sebuah keimanan yang menarik. Dikurangi keharusan bersunat dan hukum yang terasa asing. Orang-orang pagan terkesan oleh sistem kesejahteraan yang dikembangkan gereja-gereja dan sikap kasih sayang yang diamalkan oleh Kristen satu sama lain. Dalam perjuangan panjangnya untuk selamat dari penyiksaan dari luar dan perselisihan dari dalam, gereja juga telah mengembangkan organisasi yang efisien yang membuatnya nyaris seperti mikrokosmos kekaisaran itu sendiri. Multi-rasia, meluas, internasional, ekumenika, dan dijalankan oleh birokrasi yang efisien. Begitu ia menjadi sebuah kekuatan bagi stabilitas dan memikat Kaisar Konstantin yang menjadi penganut Kristen setelah pertempuran di jembatan Milvian pada tahun 312, Kristen dilegalisasi pada tahun berikutnya. Orang Kristen memiliki rumah, bebas beribadah, dan memberi sumbangsi yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Meskipun paganisme masih berkembang selama 2 abad berikutnya, Kristen menjadi agama resmi kerajaan dan mulai menarik minat pengikut-pengikut baru yang datang bergabung ke gereja demi memperoleh kesejahteraan material. Tak lama kemudian,
Gereja yang mengawali kehidupan sebagai sebuah sekte terlalang yang memohon toleransi juga menuntut kesesuaian dengan hukum dan kredonya sendiri. Alasan kemenangan Kristen tidak jelas, tetapi pasti ia tidak akan berhasil tanpa dukungan kekaisaran Romawi, meskipun ini juga tak pelak menimbulkan persoalan sendiri. Pada puncaknya, merupakan agama yang selalu dirundung malang. Kristen tak pernah benar-benar tiba pada suatu masa keemasan. Salah satu persoalan utama yang mesti dipecahkannya adalah doktrin tentang Tuhan. Tak lama setelah Konstantin membawa kedamaian kepada gereja, bahaya baru pun muncul dari dalam memecahkan Kristen menjadi kubu-kubu yang saling bermusuhan.